Kaisar manusia, apakah Anda ingin kami berhenti berkelahi? Tanya pria berambut hijau saat dia terlibat dalam pertempuran dengan kakek 15. Pertempuran menjadi semakin sengit. Darah berceceran di sekujur tubuhnya, dan gerakannya tidak tampak semulus sebelumnya. Pakar dari Danau Roh Iblis, kamu telah melewati batas. Anda seharusnya tidak berada di sini di ibu kota saya, kata Kaisar manusia. Semua orang tercengang. Danau Roh Iblis adalah tempat yang sama tangguhnya dengan pegunungan surgawi kuno. Hanya tubuh spiritual yang hancur yang ada di sini. Tubuh asliku tidak ada di sini, jadi pernyataan itu tidak sepenuhnya benar. Semua orang menjadi terdiam. Itu hanya tubuh yang hancur, namun masih bisa bertarung dengan kakek 15 seperti ini. Pergi, kalau begitu. Kaisar manusia berbicara dengan cara yang sangat berwibawa. Orang luar bahkan berani memberi perintah. Siapa kamu? Dewa Iblis Agung berkata. Dia masih bertindak kuat meskipun terluka. Seperti yang bisa Anda lihat dengan jelas, dia mencari kematian. Ini benar-benar tidak bisa disalahkan pada saya lagi. Pakar dari Danau Roh Iblis memandang Kaisar manusia dan mencibir. Kepalanya yang berambut hijau mulai berkibar-kibar tertiup angin. Kamu baru saja berkultivasi selama 100 tahun atau lebih. Apa yang memberi Anda kualifikasi untuk bertindak begitu arogan di depan wajah saya? Jika kita terus berjuang, siapa yang tahu siapa yang akan mati, kata kakek 15. Kaisar Batu, apakah kamu melihat ini? Pertempuran ini harus terus berlanjut. Anda tidak bisa menyalahkan ini pada saya. Pria berambut hijau itu berkata dengan wajah panjang. Baik, ayo berjuang sampai akhir, teriak kakek 15. Kaisar manusia berdiri di sana dan melihat mereka bertarung dari samping. Kakek 15 terluka. Satu-satunya lengannya terkena pukulan, dan bahu itu hampir tertusuk. Setelah pertempuran berakhir, semuanya harus diselesaikan. Hidup dan matimu akan diserahkan kepada takdir, kata Kaisar manusia. Baik, pria berambut hijau itu tertawa keras. Mari kita mulai, kata kakek 15. Pertempuran ini telah menggerakkan seluruh ibu kota. Tokoh kuat dari semua klan yang berbeda tiba setelah mendengar bahwa Kaisar manusia ada di sini. Namun, ketika mereka tiba, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa memasuki Manor. Pada saat ini, kelemahan kakek 15 karena hanya memiliki satu tangan muncul. Dia sekarang dalam posisi bertahan saat lawannya menyerangnya dengan serangan. Apalagi yang bisa kamu ambil untuk bersaing denganku? Pria berambut bebas itu meraung. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kakek 15 meraung kembali. Kakek 15 sekarang berjuang dengan semua yang dia miliki. Beberapa tubuh rohnya semuanya bergerak untuk menyerang pria berambut hijau secara bersamaan dengan tegas. Kudengar lenganmu dimakan oleh pisin. Sisanya adalah milikku. Setelah menjadi gila, suara pria berambut hijau itu menjadi lebih keras, karena dia benar-benar marah sekarang. Mereka berdua bertarung tanpa mempedulikan hidup dan mati. Kekuatan kakek 15 sangat luar biasa. Kakinya dengan ganas menabrak keluar, menabrak tubuh pihak lawan. Suara besar dilepaskan saat sejumlah besar simbol meletus. Pria berambut hijau itu terluka parah oleh tendangan itu. Darah hitam menetes ke mulutnya, dan setelah itu, seteguk besar darah menyembur keluar. Serangan terakhir itu telah menimbulkan kerusakan serius padanya. Kamu meminta kematian. Dia tidak lagi mampu untuk tetap tenang. Pada awalnya, dia tampak agak ilusi dan tidak berwujud, tetapi sekarang, niat membunuhnya mengalir keluar. 10 bintang muncul di dalam pupilnya yang kosong, melepaskan teknik berharga yang menakutkan. Kakek 15 melawan dengan sengit. Semua tubuh rohnya yang besar bergerak maju untuk mengelilinginya. Membunuh. Tiba-tiba, udara kosong bergetar dengan suara weng-weng, mengejutkan semua orang. Seekor laba-laba besar muncul tepat di tempat pria berambut hijau itu berada. Rambut hijau runcing seperti jarum baja menutupi tubuh raksasa itu. Matanya yang hitam legam tampak seperti dua lubang hitam. Mereka sekarang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, siap melahap jiwa orang. Sutra yang diludahkannya terus-menerus meletus dengan kilat. Pada saat ini, sutra dan kilat terjalin bersama menjadi jaring besar. Mereka membentuk rantai surgawi kekuatan luar biasa yang dibangun dari simbol. Itu laba-laba hijau iblis bermata hitam. Kerumunan berteriak kaget. Mereka semua ketakutan. Itu adalah laba-laba iblis kuno yang bentuk aslinya pasti lebih kuat daripada Raja Bangsawan.
Pergi ke neraka. Laba-laba setan hijau bermata hitam mengeluarkan raungan yang hebat dan menakutkan. Kakek 15 bertarung dengan semua usahanya, tetapi salah satu tubuh rohnya ditutupi oleh jaring besar dan terjerat erat di dalamnya. Pertempuran telah mencapai titik di mana keduanya tampak seperti berada di ambang kehancuran. Kakek 15, hati-hati. Tiba-tiba, suara seorang wanita muda yang seindah alam itu sendiri ditransmisikan untuk memperingatkan Dewa Iblis Agung. Kakek 15 awalnya mundur, tetapi ketika dia mendengar suara itu, dia menjadi waspada. Siapa namamu? Dewa Iblis Agung bertanya padanya secara rahasia. Saya dipanggil Ahman, jawab gadis itu sambil tersenyum manis. Pertempuran menjadi lebih pahit dan putus asa. Darah berceceran di mana-mana dan daging terkoyak. Cahaya surgawi terbang mendekat dan laba-laba iblis kuno berteriak. Kaki laba-laba berhenti di udara dan gagal menembus tubuh di depannya. Panah surgawi spiritual jauh lebih cepat daripada gerakan fisik. Itu melampaui segalanya saat panah menembus kepala laba-laba iblis. Tubuh roh telah mati dengan kematian yang menyedihkan. Dewa Iblis hebat bisa bergerak sekarang. Dia mendekati laba-laba dengan satu garis dan memenggal kepalanya dengan suara ci. Memegang kepala di tangannya, keperkasaannya yang tak terkalahkan masih terbukti tak tertandingi. Itu akhirnya berakhir. Pertempuran di ibu kota telah berakhir. Pertempuran telah berakhir dan laba-laba iblis terbunuh. Sosok pegunungan kakek 15 berlumuran darah saat dia berdiri di sana dengan sikap yang mengesankan. Kamu berani membunuh tubuh rohku. Pertempuran telah berakhir dan semuanya berakhir, kata Kaisar Manusia. Dia memancar dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuatnya terlihat sangat menakjubkan. Hari itu, ibu kota sangat bergejolak. Dewa Iblis Agung telah kembali dengan kekuatan luar biasa. Dia pertama kali mengalahkan Raja Bela Diri, dan kemudian dia mengalahkan Raja Hujan. Segera setelah itu, tersiar kabar bahwa Kaisar Manusia akan memberikan gelar lain kepada Dewa Iblis Agung yang memberinya otoritas mulia yang agung. Malam itu, banyak klan besar terguncang oleh berita itu. Selama tahun-tahun kakek 15 dan si Ziling menghilang, ada beberapa klan besar yang mengalami perubahan besar. Pagi hari di Laut Utara. Matahari melompat keluar dari permukaan laut. Sebuah kapal hantu tunggal hanyut. Itu melakukan perjalanan dalam satu arah sepanjang waktu. Seorang pemuda aneh sedang meregangkan tubuhnya di atas kapal. Saat dia menatap ke batas lautan, dia menggosok matanya dan berkata, kita harus segera mencapai daratan, kan? Di sampingnya, makhluk emas seukuran kepalan tangan melompat keluar ke sisi kapal. Itu dengan cepat melemparkan kail untuk mulai memancing. Zizi, teriak Hairibol sambil menarik tali pancing dengan cepat dengan cakar kecilnya. Lobster yang sangat besar. Bahkan si Hao terkejut. Itu adalah lobster yang panjangnya lebih dari 10 meter. Tak lama kemudian, Hairibol mulai memekik. Itu membuang tali pancing dan naik ke titik tertinggi kapal hantu dengan suara mendesis. Itu kemudian melihat ke kejauhan di mana beberapa binatang laut masuk dan meninggalkan area gelap yang luas. Apakah itu istana naga di bawah sana? Mata bocah iblis itu berbinar karena kegembiraan. Sepanjang jalan, mereka telah mendengar banyak legenda yang berbeda. Aku benar-benar ingin melihat istana naga itu. Kami hampir keluar dari Laut Utara, namun kami masih belum tahu seperti apa mereka di dalam, kata si Hao pada dirinya sendiri. Bola berbulu menyalak dengan suara Zizi, menunjukkan persetujuannya. Itu juga ingin menimbulkan masalah dan melihat istana naga dengan matanya sendiri. Kalau begitu mari kita lihat. Istana naga ini seharusnya kecil. Kami akan mengintip dari jauh. Di sudut terdalam dasar laut, cahaya keberuntungan melonjak dalam garis-garis. Itu adalah kota bawah laut yang dibangun dari bahan seperti kristal dan mutiara. Si Hao benar-benar terpana. Ada banyak permata berharga dan bahan-bahan yang jarang terlihat. Itu mutiara. Si Hao meragukan matanya saat dia melihat mutiara yang sangat besar itu. Itu berkedip dengan cahaya perak. Yang itu bahkan lebih besar, dan diameternya seharusnya beberapa meter. Seberapa besar kerang tua yang menghasilkan ini? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Hairibol berharap dia memiliki sepasang mata lagi saat dia melihat sekeliling. Itu mutiara esensi darah. Bocah iblis itu melebarkan matanya lebar-lebar saat dia melihat mutiara di gedung pencakar langit. Segera setelah itu, si Hao melihat kristal biru. Itu digunakan sebagai tanda pada bangunan kuno, dan cahaya biru memancar dengan indah darinya. Barang ini langka dan berharga.
Saat menyempurnakan artefak berharga, itu bisa sangat efektif dalam meningkatkan kekuatan benda magis. Jika dibawa kembali ke tanah kering, itu pasti akan menggoda banyak kekuatan besar. Si Hao akhirnya diperhatikan oleh penduduk tempat ini. Makhluk laut sangat banyak jumlahnya, dan ikan kecil serta kepiting bersembunyi di mana-mana di bawah lumpur. Sosok yang sangat cantik muncul. Dia memiliki ekor ikan perak yang melambai dengan anggun di air. Dia memimpin sekelompok putri duyung tanpa permusuhan. Sebaliknya, mereka mengantar si Hao ke kota yang memancar itu dengan ramah. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku tempo hari, kata gadis putri duyung itu. Selama pertempuran sarang Kun Peng saat itu, gadis ini telah mencoba untuk melawan Mo Sang, keturunan dewa laut yang ganas dan tak tertandingi dengan tongkat sihirnya ketika dia membantai orang-orangnya. Pada akhirnya, si Hao bergerak melawan Mo Sang, dan nyawa gadis itu terselamatkan. Keturunan dewa laut adalah musuhnya, dan menyelamatkan gadis itu bukanlah niatnya. Si Hao memimpin Hairi Ball ke kota. Dia benar-benar terpesona dengan apa yang dilihatnya. Ada begitu banyak harta di sini yang semuanya asli laut dan jarang terlihat di darat. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tanya gadis putri duyung itu. Saya harus kembali ke tanah kering. Apakah Anda memiliki formasi transportasi di sini? Tanya si Hao. Meninggalkan laut utara itu mudah, tetapi setelah tiba di Great Wasteland, Stone Village masih terlalu jauh. Dia tidak yakin tentang jarak yang tepat, tapi itu pasti jutaan li jauhnya. Kami melakukannya. Gadis putri duyung itu mengangguk sambil tersenyum. Dia kemudian mengikuti mata nakal bocah iblis itu dan segera menyadari bahwa dia meneteskan air liur pada harta karun itu. Aku akan memberimu beberapa. Dia tersenyum. Betulkah? Mata besar si Hao berbinar, dan dia langsung tersenyum bahagia. Pada akhirnya, dia diberi setumpuk bahan seperti mutiara esensi darah, batu biru laut dan pil naga banjir, yang semuanya merupakan bahan yang sangat berharga yang berasal dari dunia bawah laut. Si Hao tinggal di istana ini selama 2 hari berikutnya dan mengunjungi setiap sudut kota bawah laut ini. Dia sangat kagum dengan dunia seperti dongeng ini. Setiap bangunan diterangi seperti kristal, dan mutiara adalah batu bulat yang tidak ada yang peduli untuk melihat lebih jauh. Terletak di tengah kota adalah sebuah altar di mana akhirnya gadis putri duyung meminta para tetua klan untuk mengaktifkan formasi transportasi. Muncul dari cahaya berkabut adalah sebuah jalan. Si Hao jelas tidak akan memberitahu mereka lokasi pasti desa batu, tetapi hanya meminta untuk diangkut ke perbatasan barat negara batu. Dengan kilatan cahaya warna-warni, dia melangkah ke jalan setapak. Itu kemudian ditutup dan mengirimnya bersama dengan Hairi Ball dalam perjalanan kembali mereka. Dia akhirnya meninggalkan Laut Utara untuk selamanya. Tanpa formasi transportasi ini, dia harus melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Itu akan memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk kembali ke Stone Village. Dia muncul kembali dari hutan kuno di perbatasan barat negara batu. Sebulan kemudian, ia melintasi 300.000 li pegunungan kuno dan tiba di desa batu. Sebuah cahaya hijau bisa dilihat dari jauh yang menutupi langit. Apakah itu, Dewa Willow? Pohon Willow telah tumbuh lebih tinggi, dan separuh batang yang hangus telah tumbuh kembali. Sebagian besar kulit kayu mati yang hitam telah terlepas, membuat pohon itu tampak jauh lebih hidup. Tidak banyak kulit hitam seperti sisik naga yang tersisa sekarang. Cabang-cabang hijau menjuntai dari pohon, semuanya tampak cerah dan berkilau seperti air terjun yang indah. Dewa Willow memiliki 50 cabang sekarang yang semuanya menggantung ke bawah dari ketinggian di udara menuju tanah. Pohon mengkilap dan hijau dikelilingi oleh aura keberuntungan. Transformasinya kali ini istimewa dan vital. Jelas bahwa itu sekarang jauh lebih kuat. Si kecil, tidak, si Hao kembali. Seseorang melihatnya dan segera berteriak. Sudah 2 tahun sejak dia pergi, dan penduduk desa sangat mengkhawatirkannya. Namun, setelah perjalanan terakhirnya, mereka tidak terlalu mengkhawatirkannya. Sekarang si Hao kembali, sekelompok orang bergegas keluar dan mengelilinginya. Bahkan Dewa Willow pun terjaga. Ini ditransmisikan pidato untuk berkomunikasi dengan dia. Dewa Willow, saya telah memperoleh teknik berharga Kun Peng yang lengkap. Aku akan memberitahumu tentang itu nanti. Bocah iblis itu sangat senang. Tentu saja, dia mengatakan ini secara rahasia. Dewa Willow telah memperingatkannya bahwa dia tidak bisa membiarkan berita itu bocor setelah mendapatkan teknik yang berharga, atau dia akan membawa bencana fatal bagi dirinya sendiri. Baik,
Dewa Willow jelas sangat terguncang oleh berita itu. Itu tidak mengantisipasi kesuksesannya. Bahkan seseorang yang sekuat Dewa Willow menginginkan teknik berharga Kunpeng. Kemudian, seolah-olah mengingat sesuatu, Dewa Willow berkata, saya khawatir Anda akan segera pergi lagi. Mengapa? Si Hao bingung. Dia baru saja kembali dan semuanya bahagia dan gembira. Dia telah membawa kembali banyak produk asli laut, terutama tumpukan besar makanan. Dia akan merayakannya dengan klannya. Kakekmu telah muncul, jawab Dewa Willow. Apa? Si Hao terkejut. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Kakekku, masih hidup. Si Hao tercengang, tetapi segera setelah itu, dia berteriak keras. Dia benar-benar terkejut, karena dia tahu bahwa kakeknya telah diburu oleh seorang pisiu saat itu. Semua orang mengira dia sudah terbunuh. Kalau tidak, mengapa dia tidak muncul setelah bertahun-tahun? Jika dia masih hidup, maka dia seharusnya sudah kembali sejak lama. Di mana kakekku? Si Hao sedikit tenang sebelum bertanya. Di ibu kota negara batu, jawab Dewa Willow. Aku ingin pergi menemui kakekku. Si Hao berteriak keras. Setelah bertahun-tahun tidak melihat kerabat sedarahnya, hatinya mulai sangat merindukan. Itu karena dia tahu bahwa kakeknya menghilang dan hampir mati sepenuhnya demi dia. Dia pergi untuk mencari darah murni untuk si Hao, dan itulah sebabnya dia memasuki medan perang 100 klan untuk menyinggung Pisiu, membawa bencana. Jangan terlalu cemas. Si Linhu dan yang lainnya berjalan untuk menghiburnya. Hanya setelah waktu yang lama berlalu si Hao menjadi tenang. Setelah mendapatkan berita tak terduga seperti itu, dia benar-benar tersentuh secara emosional. Kali ini, dia pergi selama 2 tahun, jadi ketika penduduk desa melihatnya lagi, mereka semua sangat bahagia. Ermeng, Huzi, Pihou dan yang lainnya sudah menikah dan memiliki anak sendiri. Bahkan bayi ingus pun akan segera menikah. Paman, kami ingin makan makanan enak. Ada beberapa orang kecil yang menatapnya dengan mata besar mereka yang jernih. Mereka penuh harapan. Haha, kita semua tahu kamu adalah seorang foodie. Mereka semua menunggumu kembali. Bayi ingus tertawa keras. Orang-orang ini sudah banyak mendengar tentang paman yang selalu jauh dari rumah tetapi selalu membawa pulang makanan lezat. Mereka sudah menyamakannya dengan makanan enak. Sangat lucu. Si Hao tertawa sambil mencubit salah satu pipi si kecil. Ada anak laki-laki dan perempuan, dan semuanya lembut dan naif yang menawan. Dengan suara putong, si Hao mengeluarkan binatang laut, segera menyebabkan sekelompok anak-anak menangis dengan keras. Mereka tidak takut sedikit pun, dan bahkan anak kecil yang baru belajar berjalan pun bergegas maju. Semua orang dewasa bergegas bergerak untuk menghentikan mereka. Hari ini, kita akan makan jamuan seafood. Si Hao tertawa saat dia berbicara. Dia mengeluarkan setumpuk hidangan laut, seperti kura-kura raksasa, hiu perak, naga banjir laut, gurita iblis, varietasnya terlalu banyak untuk dihitung. Semuanya aneh dan aneh. Semua penduduk desa berteriak ketakutan. Dilahirkan di Great Wastelands, mereka belum pernah melihat hal seperti itu. Mereka semua tercengang saat mereka menusuk dan mencubit dengan heran. Desa telah banyak berubah. Beberapa lusin batang obat spiritual itu semuanya hidup dan tumbuh dengan kuat. Di tengahnya, masih ada batang obat suci itu, pohon persik perak, yang memancar dengan cahaya warna-warni yang bahkan lebih besar. Esensi spiritual seluruh desa bisa dengan jelas dirasakan. Kulit para tetua desa cerah, dan mereka sangat sehat. Meskipun 2 tahun telah berlalu, sepertinya mereka menjadi lebih kuat. Tubuh mereka tampaknya memiliki kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Di dalam desa, seekor ayam mondar-mandir dengan santai. Itu menembak si Hao sekilas sebelum berbalik untuk terus berjalan. Tampaknya sangat tenang dan terkumpul. Ini tepatnya ayam harta karun Oktadik. Setelah tidak bertemu selama 2 tahun, itu sudah menjadi penghuni tempat ini. Selain itu, penduduk desa dengan hati-hati menghargainya. Ini karena telur itu akan bertelur setiap setengah bulan yang memiliki kualitas yang mirip dengan obat-obatan spiritual. Terhadap penduduk desa, ini adalah seekor ayam yang tidak akan mereka tukarkan bahkan dengan segunung emas. Kembalinya si Hao membuat semua penduduk desa sangat senang, terutama bibi-bibi yang sedang melihat tumpukan makanan. Mereka semua tersenyum, karena mereka akan menunjukkan keahlian memasak mereka. Bagaimana dengan Big Red dan Second Baldi? Si Hao agak bingung. Pada saat yang sama, dia juga tidak melihat Ziun dan yang lainnya. Mereka telah memasuki pegunungan.
Selama periode waktu ini, mereka datang dan pergi. Mereka hanya akan kembali setelah beberapa hari, jadi mereka mungkin mencari perbendaharaan tertinggi atau tanah besar, kata Ermeng. Si Hao menjadi yakin. Bibi elang sisik hijau sudah mulai menjelajah 2 tahun lalu, dan sekarang dengan burung merah besar dan yang lainnya, kekuatan kelompok mereka seharusnya cukup besar. Danau di kejauhan jernih dan terang. Ikan emas besar akan menerobos permukaan air dari waktu ke waktu. Di pantai, luan kecil akan berkeliaran dengan santai. Lebih jauh lagi, ada sekitar selusin unicorn yang berkedip-kedip dengan cahaya perak. Mereka dengan cepat berlari, dan di antara mereka, ada satu yang sangat gagah. Itu benar-benar seperti kuda surgawi. Itu bersinar dengan cahaya perak yang cemerlang, dan kecepatannya sangat hebat. Dalam sekejap mata, itu sudah tiba di depan si Hao. Kepalanya yang besar bergesekan dengan tubuhnya untuk mengekspresikan kasih sayangnya. Little White sekarang menjadi binatang buas, jauh melampaui masa lalunya dalam hal kekuatan. Menurut apa yang dikatakan penduduk desa, sekarang tidak hanya makan rumput dan buah-buahan liar, tetapi juga daging. Kembalinya si Hao jelas merupakan peristiwa yang penuh tawa dan kebahagiaan. Semua anggota klan sangat gembira, dan segera setelah itu, asap mulai naik dalam bentuk spiral. 2 tahun telah berlalu, dan teman masa kecilnya sudah dewasa. Bahkan King Feng telah cukup dewasa, tidak lagi tampil semuda dan selembut dulu. Kakak kecil, kali ini, kamu harus membawaku ketika kamu pergi lagi. Dia sangat berharap, ingin menjelajahi tanah di bawah langit bersama. Aku akan memikirkannya, kata si Hao. Dia tidak tahu seperti apa kakeknya saat ini, jadi dia ingin memahami situasinya sebelum membuat keputusan. Akhirnya, semuanya sedikit tenang. Setelah percakapannya dengan anggota klan berakhir, si Hao sekali lagi kembali ke pintu masuk desa di bawah pohon willow besar. Dia mulai menanyakan tentang detail situasi saat ini. Kata-kata Dewa Willow sangat singkat seperti sebelumnya. Itu berbicara tentang beberapa peristiwa yang terjadi selama periode waktu ini, dan itu semua adalah hal yang dipelajarinya dari alam Dewa Kekosongan. Apa? Kakek menembak jatuh Raja Hujan dengan satu panah, si Hao benar-benar terkejut. Dia menatap kosong, dan kemudian wajahnya memerah dengan tetesan air yang muncul. Dia tahu bahwa kakeknya pasti menjadi gila karena marah setelah mengetahui tentang apa yang terjadi padanya saat itu, dan itulah alasan mengapa dia mempertaruhkan nyawanya seperti itu. Dia bisa mengerti betapa sedihnya keadaan pikirannya saat itu. Tindakan kakeknya juga bisa dianggap membantunya mengeluarkan napas tertahan. Tulang makhluk tertinggi si Hao dicungkil, dan dia menderita selama beberapa lusin tahun. Hanya setelah Dewa Iblis Agung muncul kembali, semuanya berubah menjadi lebih baik. Kakek, kamu benar-benar kuat. Ketika si Hao mendengar bagaimana kakeknya membunuh laba-laba hijau bermata hitam kuno, dia mulai menghela nafas dengan lebih kagum. Kakeknya terlalu kuat. Kembalinya dia menandai jalan kekuasaan dan penindasan. Malam itu si Hao minum bersama penduduk desa di sekitar api unggun. Mereka makan pesta besar bersama sambil berbicara dan tertawa sepanjang waktu. Pintu masuk desa sangat ramai. Itu karena dia akan pergi keesokan harinya. Dewa Willow, saya tidak menggunakan cabang yang Anda tinggalkan bersama saya. Dia mengambil cabang yang hijau dan subur untuk mengembalikannya. Setelah 2 tahun berlalu, cabang itu masih lembut dan berkilau seperti sebelumnya. Kamu harus membawanya, kata Dewa Willow. Jauh di malam hari, si Hao sudah memberitahu Dewa Willow tentang bagaimana dia mendapatkan teknik berharga Kunpeng. Sepanjang malam, seluruh pohon terus bersinar, dan dari waktu ke waktu, itu akan bersinar lebih terang. Gelombang kekuatan hidup yang sangat kuat memenuhi udara. Jelas bahwa Dewa Willow menerima wawasan besar, mendapatkan manfaat besar. Pagi-pagi sekali, kabut meringkuk di sekitar puncak gunung yang jauh, menciptakan kabut besar. Sementara itu, Stone Village bersinar cemerlang. Dewa Willow penuh vitalitas, melepaskan energi keberuntungan dan kedamaian sepanjang waktu. Matahari naik ke langit. Si Hao sekali lagi melanjutkan perjalanannya, meninggalkan desa batu. Banyak orang secara emosional tidak mau berpisah darinya, karena dia akan pergi lagi setelah kembali. Namun, mereka tidak bisa menghentikannya, karena si Hao akan menemui kakeknya. Itu adalah pemenuhan mimpi untuk bersatu kembali dengan keluarganya, jadi itu adalah kesempatan yang membahagiakan. Tidak ada yang akan menghalangi dia dari hal seperti itu, dan mereka semua merasa senang untuknya. Dewa Willow,
Saya ingin mencapai ibu kota negara batu secepat mungkin. Si Hao mengatakan ini karena dia menginginkan bantuan Dewa Willow dalam membuka sebuah lorong. Dia tidak ingin membuang waktu lagi, dan ingin bergegas menuju ibu kota itu sedini mungkin. Dewa Willow setuju dan menetapkan tujuan. Itu tidak tepat di dalam ibu kota negara batu, karena penurunan mendadak seperti itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Namun, jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi sebenarnya. Akhirnya, Si Hao melanjutkan perjalanannya. Dia baru saja kembali, tetapi dia pergi lagi setelah hanya menginap 1 malam. Kali ini, dia tidak membawa King Feng atau menunggu burung merah besar dan lainnya. Dia terus melakukan perjalanan sendirian, karena dia merasa bahwa ibu kota negara batu bukanlah semacam tanah suci. Sebuah lorong yang brilian dibuka. Si Hao bergegas masuk dan berbalik untuk melambai kembali dengan seluruh kekuatannya. Dia kemudian dengan cepat bergegas ke depan, menghilang dalam sekejap mata. Gerbang cahaya tertutup, dan apa yang terjadi setelah itu adalah sesuatu yang bahkan Dewa Willow tidak bisa mengantisipasi sepenuhnya. Itu hanya membangun sebuah lorong. Kali ini, Si Hao bahkan tidak membawa Hairy Ball bersamanya. Dia berlari sendiri di sepanjang lorong yang cemerlang. Dia merasa seolah-olah waktu menjadi kabur dan ruang menjadi tidak stabil. Seolah-olah dia melakukan perjalanan melalui sejarah. Tiba-tiba, saat melewati suatu wilayah, dia merasakan tekanan yang luar biasa. Bagian itu tiba-tiba menjadi tidak stabil, seolah-olah akan meledak. Itu mulai bergetar hebat. Sementara itu, dia melihat seekor laba-laba yang sangat besar. Seluruh tubuhnya berwarna hijau, dan pupilnya hitam pekat. Itu sebesar gunung dan sangat menakutkan. Saat ini sedang bertarung sengit dengan makhluk lain. Apa ini? Dia terkejut. Melalui lorong ini, dia sepertinya bisa menyaksikan kejadian di luar. Tepatnya, ada sosok yang bertarung dalam pertempuran hebat di luar. Mereka sangat kuat sehingga adegan itu diproyeksikan ke bagian ini. Itu adalah masalah yang sangat berbahaya. Itu karena mereka yang memiliki kekuatan seperti ini pasti ahli tertinggi. Apalagi, kebetulan terjadi di luar lorong. Jika bagian ini tidak dibuat oleh Dewa Willow, maka pasti akan meledak sekarang. Laba-laba iblis seukuran gunung dan makhluk bersinar yang bertarung dalam pertempuran besar, Si Hao sangat tercengang. Itu hanya seperti pertarungan antar dewa. Meskipun dia hanya bisa melihat sekilas, kesan yang ditinggalkannya masih bagus. Ibu kota Kekaisaran Negara Batu, Di luar lorong, laba-laba pegunungan itu mencibir. Niat jahatnya melonjak ke langit. Si Hao segera terkejut. Pihak lawan adalah laba-laba iblis kuno, tetapi itu menyebutkan ibu kota Kekaisaran Negara Batu. Ini semua, membuat hati dan pikirannya bergetar. Untungnya, kultivasi Dewa Willow sangat bagus, dan lorong yang dibuatnya tidak mengalami kerusakan apapun bahkan setelah melewati pertarungan dua ahli tertinggi itu. Pada akhirnya, Si Hao muncul di dalam gunung besar. Dia berjalan keluar dari lorong sebelum dengan cepat bergegas menuju pegunungan. Setelah menyelidiki, dia mengetahui bahwa tempat ini tidak jauh dari ibu kota negara batu. Hanya ada beberapa ratus li di antara mereka. Dengan kecepatannya, jaraknya tidak terlalu jauh. Si Hao melanjutkan perjalanannya. Dia tidak menggunakan artefak berharga apapun, tetapi sebaliknya bergantung pada kedua kakinya untuk bergegas menuju dinding raksasa yang legendaris. Akhirnya, dia melihat mereka. Tembok kota yang megah sangat besar. Saat mereka membentang di depannya, mereka tampak sangat agung. Tembok kota itu seperti punggungan gunung, tinggi dan megah. Saya sudah kembali lagi, Si Hao lembut berbicara. Dia dilahirkan di dalam tembok-tembok ini, tetapi dia telah melakukan perjalanan ke negeri asing ketika dia masih muda. Dia belum kembali selama lebih dari 10 tahun, jadi dia sama sekali tidak mengenal tempat ini. Pikirannya sangat rumit. Selama tahun-tahun ini, dia tidak pernah berpikir untuk kembali. Dia selalu merasa bahwa jika kekuatannya tidak cukup besar, tidak ada gunanya kembali ke ibu kota negara batu. Menurut rencananya, masih perlu beberapa tahun sebelum dia kembali. Dia tidak pernah berharap ini terjadi sekarang. Pikiran Si Hao rumit, tetapi pada akhirnya, dia mengambil langkah besar menuju kota besar itu. Si Hao tidak mengungkapkan penampilan aslinya, karena ibu kota negara batu sedang dalam keadaan tidak stabil saat ini. Hanya sebulan telah berlalu sejak kakek 15 menyebabkan keributan besar, dan Si Hao tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Dia harus bertindak hati-hati. Secara khusus,
Setelah dia menunjukkan kehebatannya di laut dan membunuh beberapa tubuh roh tetua, ada beberapa orang yang menginginkan dia mati. Jika mereka benar-benar memutuskan untuk menyelesaikan skor dengan dia, maka itu akan menjadi bencana yang lengkap. Seandainya orang-orang itu tahu dia akan datang ke sini, mereka pasti akan bergegas dan membunuhnya. Untungnya, pertempuran laut telah menyebabkan semua pihak menderita kerugian serius. Para ahli tertinggi semuanya pergi ke pengasingan, jadi mereka tidak akan menunjukkan diri mereka untuk jangka waktu tertentu. Tembok kota kuno terbuat dari logam dan berkilau dingin, menyerupai kota-kota raksasa pada zaman dewa dan iblis. Itu agung dan luas. Seseorang akan diingatkan secara mendalam tentang ketidakberartian mereka hanya dengan berdiri di kakinya. Gerbang kota yang menjulang lebih tinggi dari gunung. Mereka mengeluarkan aura yang kuat, seolah-olah binatang buas kuno yang sedingin es terbaring di sana dan menghadap semua yang lewat. Si Hao berdiri di bawah gerbang dan melihat tembok besar yang telah ada sejak zaman kuno. Dia bisa membayangkan betapa luar biasanya negara itu ketika didirikan, serta semua kejayaan yang dialaminya selama bertahun-tahun. Tahun-tahun mengalir seperti air, dan semua jenis bekas tertinggal di dinding pegunungan itu. Namun, itu masih berdiri kokoh dan tinggi seperti sebelumnya. Itu tidak runtuh setelah sekian lama. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, itu akan terus berdiri tegak sampai ibu kota runtuh. Ada banyak orang yang masuk dan keluar, dan semua jenis binatang buas menarik kereta dengan tergesa-gesa. Beberapa berasal dari rumah bangsawan, dan beberapa adalah pedagang dengan barang-barang dari semua tempat yang berbeda. Ada kerumunan besar yang bergerak masuk dan keluar, bahkan lebih banyak lagi di dalam kota. Tidak jelas berapa banyak orang yang masuk dan keluar setiap hari. Meskipun Si Hao lahir di sini, dia sama sekali tidak mengerti apa-apa tentang tempat ini. Lagi pula, dia masih kecil saat itu, bahkan belum berumur 1 tahun. Dia memasuki kota dengan emosi yang sangat rumit. Ini adalah tanah yang mulia, tempat berkumpulnya banyak pahlawan negara batu. Reputasinya tersebar luas. Kota itu ramai dengan aktivitas. Begitu dia masuk, sudah ada teriakan di mana-mana. Aliran orang bergerak dengan cara yang hidup, benar-benar memenuhi jalan utama. Sementara itu, ada banyak orang yang berbelanja di toko-toko di samping. Bisnis luar biasa, dengan kulit binatang, tulang berharga, obat-obatan tua, senjata, dan komoditas lainnya yang ditampilkan. Bahkan ada beberapa binatang buas yang mengaum di dalam struktur yang berkedip-kedip dengan cahaya simbol. Mereka semua terjebak di dalam kandang dan dijual. Jelas bahwa latar belakang para pedagang ini dalam dan tidak biasa. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menjual makhluk yang begitu kuat? Si Hao berjalan masuk bersama dengan arus orang. Ini adalah kota terbesar yang pernah dia lihat, karena dia belum pernah melihat ibu kota negara sebelumnya. Dia tumbuh di pegunungan besar, dan bahkan saat menjelajah, dia hanya melewati beberapa kota besar, tidak ada yang sebanding dengan ibu kota negara batu. Dia mengikuti kerumunan dan memasuki jalan-jalan besar yang berbeda. Setelah segerombolan orang berpisah, teriakan itu akhirnya sedikit berkurang. Namun itu masih sangat hidup. Gadis rubah. Beberapa gadis rubah baru telah dibawa ke toko kami. Mereka semua cantik-cantik. Mereka seperti roh rubah dan sangat menawan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Suara itu berasal dari kompleks bangunan yang tampak seperti istana. Strukturnya cukup tinggi dan megah, dan terletak di sisi jalan utama. Seorang gadis cantik dan genit sedang memberikan promosi penjualannya. Banyak orang berkumpul di sekitar tempat itu, dengan mayoritas laki-laki. Mereka semua mengintip ke dalam istana untuk melihat sekilas keindahan roh rubah. Si Hao juga agak penasaran, jadi dia berjalan mendekat. Untuk bisa menangkap bahkan roh rubah, kekuatan keluarga pedagang ini benar-benar hebat. Itu menarik perhatiannya. Mereka adalah gadis rubah, tapi mereka bukan roh rubah. Meskipun mereka terlihat cantik, itu tidak seberapa dibandingkan dengan daya tarik dari roh rubah sejati, kata sesuatu di antara kerumunan yang sepertinya tahu apa yang dia bicarakan. Apa perbedaan antara gadis rubah dan roh rubah? Si Hao bertanya dari samping. Satu-satunya perbedaan pada gadis rubah adalah garis keturunan mereka. Itu telah diencerkan ke titik di mana itu praktis hilang, sehingga mereka kehilangan sebagian besar karakteristik klan rubah. Sementara itu, roh rubah adalah binatang buas yang sangat kuat dan jarang terlihat. Mereka semua sangat cantik. Seorang pria muda dengan lingkaran hitam di bawah matanya berbicara terus terang dengan keyakinan. Dia terlihat minum berlebihan. Tiba-tiba,
Semua orang memperhatikan Si Hao. Mereka melihat bahwa dia tidak setua itu, jadi mereka semua mengungkapkan ekspresi aneh. Adik laki-laki, dari keluarga mana kamu berasal? Jika Anda tertarik pada salah satu gadis rubah, beritahu saya. Saya akan segera mengirim mereka ke rumah Anda. Gadis cantik dan genit tersenyum dan dia berbicara. Si Hao melihat ke dalam. Gadis-gadis rubah semuanya putih salju dengan penampilan yang tidak buruk. Mereka cukup menawan dengan mata yang cerah, dan dengan sepasang telinga rubah putih salju, mereka tampak agak tidak biasa. Benar-benar boros dan busuk. Si Hao bergumam, mungkinkah ini cara saudara-saudaranya yang mulia hidup? Untuk hanya membeli kecantikan ketika mereka melihatnya. Telinga gadis cantik dan genit itu sangat tajam. Setelah mendengar apa yang dia katakan, dia segera memberinya tatapan cemoohan sebelum berkata, mengapa kamu datang ke sini jika kamu tidak akan membeli apapun? Jika Anda tidak akan membelinya, lupakan saja. Maksudku, kurasa kau bahkan belum sepenuhnya dewasa. Setelah mengatakan hal-hal ini, dia terkikik dan bahkan menggosok tubuh bagian bawah Si Hao. Ini segera menempatkan bocah iblis yang telah melihat medan perang hebat dan bertarung dengan para ahli tertinggi segera dalam keadaan menyesal. Dia menjatuhkan segalanya dan melarikan diri. Haha, sekelompok orang itu tertawa terbahak-bahak. Pemilik wanita genit berteriak dengan suara yang lebih keras, saya salah. Kamu sudah benar-benar dewasa. Si Hao yang awalnya melarikan diri akhirnya berlari kembali. Di depan mata semua orang yang waspada, dia berkata dengan nada serius, aku belum pernah menerima kekalahan sebelumnya. Saya akan memanjat dari tempat saya jatuh. Setelah itu, dia mencubit pipi lembut bos wanita itu dan mulai menggosoknya. Bocah kecil, kamu berani mengambil kebebasan dengan wanita tua ini. Si Hao menepuk dahinya, membuatnya merasa pusing dan hampir pingsan. Si Hao berbalik dan pergi sambil berkata, hanya aku yang bisa mengganggu orang lain. Kecil, bos genit itu berteriak keras. Orang-orang di sekitarnya semua mulai tertawa keras. Segera setelah itu, pemilik wanita menarik kembali senyumnya dan dengan cepat bergegas ke kompleks bangunan kuno. Dia mendengar seseorang memanggilnya. Di dalam salah satu aula istana, ada seorang gadis berusia sekitar 18 atau 19 tahun dengan pesona alami yang licik. Penampilannya luar biasa, dan sepertinya mustahil untuk menemukan bahkan satu orang yang secantik dia di dalam negara kuno. Di belakangnya, ada beberapa ekor rubah putih salju. Mereka cerah dan berkilau dengan cahaya. Jika seorang ahli ada di sini, mereka pasti akan berteriak ketakutan. Ini adalah keturunan dari rubah berekor 9 yang kuat. Perhatikan pemuda itu. Dia mungkin salah satu tuan tanah gurun yang hebat. Meskipun mata gadis rubah yang menawan itu cerah dan cerdas dengan pesona yang hampir menyihir, saat ini, mereka sangat fokus saat dia segera memperingatkan. Apa? Bos wanita itu tercengang. Roh rubah adalah kecantikan yang luar biasa. Dia mengenakan pakaian putih, dan lekuk tubuhnya yang bergelombang mencerminkan sosoknya yang menakjubkan. Kulitnya putih bersih. Dia menatap sepotong batu giok di tangannya dan berkata, giok surgawi menyala ketika dia muncul. Pemilik wanita itu tercengang. Segera setelah itu, dia membungkuk dan pergi. Dia tahu kekuatan mengerikan macam apa yang disiratkan oleh gadis rubah itu. Tanah terlantar yang besar akan menjadi kacau, jadi organisasi itu memilih tuan dalam persiapan untuk bencana. Tanah terlantar yang besar belum tandus. Masih ada makhluk peringkat surgawi. Gadis berpakaian putih ini berkata dengan lembut. Lengannya yang seperti lotus terentang. Mereka seputih salju dan berkilau, dan matanya jernih seperti air. Tatapannya memabukkan. Organisasi lain sudah berkunjung ke ibu kota negara batu, jadi kita harus bergerak juga dan melihatnya. Meskipun tanah terlantar yang besar akan menjadi kacau, ini tetaplah sebuah negara pada akhirnya. Roh rubah yang cantik berkata pada dirinya sendiri. Jika orang lain mendengar ini, mereka pasti akan terkejut. Si Hao tidak menyadari bahwa dia telah diperhatikan oleh kekuatan yang menakutkan begitu dia memasuki kota. Roh rubah misterius mampu melihat melalui potensinya yang luar biasa. Setelah berjalan jauh, pagoda kecil berkilau di rambutnya mulai bergoyang. Itu mengirim pesan kepadanya, mengatakan, baru saja, ada strip batu giok surgawi di dalam gedung itu. Dengan kata-kata ini diucapkan, bocah iblis itu segera terguncang. Pagoda kecil mengatakan kepadanya bahwa jika dia memperoleh 4 strip giok surgawi, maka itu akan memberinya kesempatan penggunaan lagi. Dia sangat heran.
Hal-hal yang menarik pagoda seperti batu giok putih ini benar-benar luar biasa. Dia tidak pernah berharap tempat ini memilikinya. Selain itu, dia mengerti dari pagoda kecil bahwa dia ditemukan oleh batu giok surgawi itu. Pihak lain tahu bahwa potensinya luar biasa, karena batu giok surgawi memiliki kemampuan misterius ini. Pada akhirnya, Si Hao mengedarkan teks tulang dari catatan primordial sejati di dalam tubuhnya. Ini benar-benar menghapus auranya, memastikan energi esensinya tidak bocor. Dia hanya bisa memahami teknik kuno ini setelah kultivasinya meningkat pesat. Di masa lalu, dia hanya berpikir bahwa ini adalah beberapa simbol biasa. Ada banyak teks tulang yang direkam dalam catatan primordial sejati yang dapat memandu seseorang dalam kultivasi mereka. Beberapa dari mereka sangat eksentrik, dan memahaminya akan sama sulitnya. Ada beberapa kegunaan ajaib di dalamnya, tetapi tidak ada teknik berharga yang kuat. Si Hao dengan cepat melarikan diri. Dia merasakan gelombang ketakutan. Dia baru saja memasuki ibu kota, namun seseorang telah memperhatikannya. Sepertinya dia harus sangat berhati-hati. Ibu kota kekaisaran ramai dengan aktivitas. Saat dia berjalan, dia melihat banyak toko obat spiritual. Ada lusinan obat-obatan berharga yang diatur, dan semuanya jarang terlihat sebagai benda spiritual. Semua jenis yang berbeda sedang ditampilkan. Setelah itu, dia kemudian melihat beberapa toko artefak berharga. Di dalamnya, ada senjata kuat yang mengambil dan mengirimkan cahaya warna-warni. Si Hao berkeliaran tanpa tinggal di suatu tempat terlalu lama. Namun, dia dapat melihat situasi yang tidak stabil dari negara batu dari berbagai diskusi yang dia dengar. Makhluk dari pegunungan surgawi kuno. Benar-benar kuat, dan rumor mengatakan bahwa mereka akan memasuki ibu kota. Pelankan suaramu. Hal-hal ini tidak dapat diucapkan secara acak. Saya belum mengatakan sesuatu yang penting. Saya hanya berbicara tentang hal-hal kecil. Sepanjang jalan, Si Hao membuat sedikit kemajuan. Dia bisa mendapatkan banyak informasi. Kaisar manusia yang agung telah menyatakan peristiwa besar, sehingga beberapa makhluk dari pegunungan surgawi kuno mungkin juga bergegas. Ini adalah acara yang menguntungkan. Para pangeran dan putri yang telah berkultivasi di luar akan kembali, dan ini juga berlaku untuk pewaris raja-raja bangsawan yang agung. Rumor mengatakan bahwa mereka yang beribadah di bawah gerbang Archaic Divine Mountain akan kembali juga. Kali ini, ibu kota negara batu menyebabkan semua orang berkumpul. Semua pahlawan yang berbeda kembali, dan para elit ini akan tampil bersama. Para jenius dari semua keluarga yang berbeda akan kembali, jadi pasti akan ada sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat. Saya sangat tertarik pada apa yang akan terjadi di antara para bangsawan yang tidak akur. Akan ada sedikit konflik antara para jenius. Sangat disayangkan Si Yi tidak ada di sini. Kalau tidak, itu akan lebih mengasyikkan. Dengan munculnya murid ganda, tidak ada yang bisa melawan. Belum tentu. Negara batu memiliki banyak bakat surgawi, dan selalu ada murid yang berkultivasi di luar. Bahkan ada seseorang yang memberi hormat kepada Archaic Divine Mountains, dan mereka belum kembali. Hanya surga yang tahu seberapa kuat orang itu. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Kaisar Batu mengumumkan acara sebesar itu. Sisa negara batu juga akan mengirim sejumlah besar ahli, sehingga akan ada beberapa jenius yang akan tiba. Pada saat itu, mungkin ada pertempuran besar antara naga dan harimau. Aku pernah mendengar bahwa celah di ruang angkasa telah muncul di mana reruntuhan Heaven Mending Pavilion berada. Si Yi mungkin akan segera keluar. Hati Si Hao tetap tenang. Ini benar-benar akan menjadi periode waktu yang bermasalah. Dia pasti akan melihat beberapa konflik besar selama kunjungan ke ibu kota ini. Film pun